sejiwa, mereka makan bersama-sama. Dikatakan di situ bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hanya kasih karunia yang melimpah-limpah yang akan membuat murid-murid Tuhan ini bersatu. Otherwise mereka akan tercerai-berai. Mereka akan takut, tidak berani bersekutu. Kenapa mereka mengalami keberanian? Kenapa mereka berani dan bisa menyatakan akan kasih Kristus? Karena mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena kasih karunia daripada Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tidak hanya sedikit kasih karunia daripada Tuhan. Tidak hanya kasih karunia keselamatan. Tetapi kasih karunia yang benar-benar berlimpah-limpah. Ada sesuatu kelimpahan di dalam kehidupan orang percaya itu pada saat itu. Kalau boleh dikatakan mereka semua, ayat firman Tuhan itu dikatakan, mereka semua hidup. Berarti not just one, bukan hanya satu orang, tetapi mereka semua hidup. Berlimpah-limpah di dalam kasih, berlimpah-limpah di dalam berkat Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kekuatan, berlimpah-limpah di dalam iman, berlimpah-limpah di dalam mujizat, berlimpah-limpah di dalam keberanian mereka untuk memberitakan akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Inilah yang saudara dan saya butuhkan. Inilah yang saudara dan saya butuhkan. Kasih karunia yang demikian. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Dikatakan sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saudara dan saya bisa kuat. Karena apa? Karena grace of God. Ada amin saudara. Saudara dan saya sanggup berdiri karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau saya boleh katakan, kita ini bisa tersenyum kalau kita ini penuh dengan kasih karunia. Otherwise, kalau kita tidak penuh dengan kasih karunia, kita akan setiap hari kehidupan kita akan menggerutu, kita tidak akan sanggup untuk menaikkan akan kepala kita akan hidup tertunduk. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih karunia, maka dari itu kita akan sanggup untuk menaikkan akan kepala kita, maksudnya menatapkan akan kepala kita ke depan. Kita akan menghampiri akan hari depan. Saudara dan saya perlu ada sesuatu kasih karunia. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka semua hidup ya dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan, mereka ini berlimpah dalam kasih. Semuanya ada di dalam berkat dan lain sebagainya, semuanya ada karena mereka ya tidak mengalami kekurangan karena mereka hidup di dalam kasih karunia. Karena mereka hidup dalam kasih karunia yang membuat mereka kuat, seperti dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama tadi, bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita buka sama-sama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sekarang sampai selama-lamanya. Apa? Ya, yaitu ya kita bertumbuh, kita hidup, kita di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, ya Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara dan saya, 2 Petrus 3. 2 Petrus pasal yang ketiga.
Dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia, ya, bertumbuh. Untuk saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, di dalam kalau kita belajar akan kasih karunia, ada sesuatu kasih karunia yang umum, ada kasih karunia yang mana kasih karunia yang spesial. Nah, tentunya saudara dan saya mempunyai kasih karunia, mendapatkan kasih karunia yang spesial. Nanti kita akan belajar bersama-sama, ya. Tetapi ada sesuatu kasih karunia yang umum. Tuhan memberikan juga kasih karunia yang umum. Maka dari itu, ya, kita mengenal yang namanya hujan. Hujan itu turun atas orang baik dan atas orang jahat. Ada amin. Tuhan menciptakan, mengaruniakan akan hujan untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang jahat akan menerima hujan juga, orang yang baik juga akan menerima akan hujan juga. Matahari bersinar untuk orang baik dan juga untuk orang yang jahat. Nah, ini kasih karunia yang umum, yang mana ahli teologi mengatakan bahwa ini karunia yang umum, ya. Nah, oksigen yang kita hirup, ya, yang kita hirup itu adalah kasih karunia umum. Kasih karunia daripada Tuhan yang secara umum diberikan untuk semua orang. Semua orang di mana saja menikmati akan hal yang sama. Tetapi kasih karunia yang spesial untuk orang Kristen di mana ada sesuatu hubungan, ada sesuatu relationship. Kasih karunia yang secara khusus, ada sesuatu relationship atau ada sesuatu hubungan. Saudara ditarik dari lumpur dosa atau diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia, yaitu kasih karunia khusus. Ada amin. Barang siapa percaya kepadanya, ya, diselamatkan, diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Ada amin. Itu kasih karunia khusus. Kasih karunia khusus. Ya. Enggak semua orang diberikan, tetapi tidak semua orang menerima. Kasih karunia khusus, sesuatu hubungan, sesuatu relationship. Di dalam kehidupan kita bertumbuh, kita dibentuk. Tadi saya katakan oleh apa? Oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia. Dan juga untuk kita nanti masuk di dalam kekekalan. Ya. Karena apa? Karena kasih karunia. Ini merupakan sesuatu kasih karunia khusus. Nah, apa itu kasih karunia? Ya, saya ingin memberikan pengajaran hari ini kepada kita. Supaya kita benar-benar mengerti. Karena saya percaya, pada saat saya belajar banyak tentang kasih karunia, maka dari itu saya makin mengerti bahwa ini sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kita perlu suatu kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Saya ingin memberikan beberapa hal, ya, kalau saudara mau catat. Kasih karunia Allah, yaitu suatu kelayakan untuk menerima apa yang saudara dan saya tidak layak. Itu kasih karunia. Sesuatu kelayakan untuk menerima apa yang saudara dan saya tidak layak, sebenarnya tidak layak untuk menerima. Maka dari itu setiap daripada kita seharusnya mati dan binasa. Ada amin. Kita nggak layak. Kita nggak layak. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, kebaikan kita ini seperti apa? Kain kotor. Ada amin, saudara. Segala perbuatan kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, upah dosa, ya, upah dosa itu adalah maut. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Maka itu sebenarnya kita tidak layak, tapi sesuatu kelayakan, ya, yang diberikan kepada kita untuk kita menerima yang tidak layak, untuk kita terima sebenarnya. Yang kedua, yang selanjutnya, milik daripada Allah.
diberikan kepada saudara dan saya tanpa ada sesuatu bayaran. Tanpa ada sesuatu yang kita bisa bayar atau berikan untuk mengganti akan milik daripada Allah yang diberikan kepada kita. Allah memberikan akan anaknya yang tunggal. Allah memberikan akan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Sesuatu yang menjadi milik daripada Allah harus mati untuk saudara dan saya. Selanjutnya, Allah melakukan untuk kita. Itu adalah kasih karunia. Allah melakukan, Yesus Kristus melakukan untuk kita. Yang seharusnya kita mati, Dia lakukan untuk kita. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak mampu. Karena saudara dan saya tidak mampu, maka dari itu Tuhan melakukannya untuk kita. Allah melakukannya untuk kita. Yang keempat, apa itu kasih karunia? Kasih karunia yaitu kemampuan Allah, kemampuan yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat melakukan semua kehendak Tuhan. Perhatikan, saya ingin ulang akan hal ini. Ya, supaya maka itu tadi saya katakan supaya kehidupan kita ini nggak perlu susah payah. Kehidupan kita ini enak di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup berjalan bersama dengan Tuhan karena firman Tuhan katakan karena kasih karunia itu yaitu Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melakukan. Untuk kita dapat melakukan akan kehendak daripada Allah. Berapa banyak percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini perlu akan kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap hari saudara, setiap hari kita perlu kasih karunia daripada Tuhan. Kita perlu akan kasih daripada Tuhan. Kita perlu benar-benar kalau saya boleh katakan ya, kalau kita ini bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, bukankah kita perlu akan kasih karunia? Tanpa kasih karunia, saudara dan saya ini nggak bisa mengampuni loh. Ada amin saudara. Kalau saya mengingat akan kehidupan saya di dalam masa lalu saya, di dalam kehidupan saya sulit sekali ya yang dikatakan bisa mengampuni. Saya aja sendiri pernah membenci orang tua saya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh katakan dengan mudah, saya bisa mengampuni seseorang. Tanpa kasih karunia, impossible saudara bisa mengampuni seseorang. Maka dari itu Tuhan memberikan akan dirinya untuk mati lebih dahulu. Supaya apa? Supaya pengampunan daripada Tuhan itu, grace daripada Tuhan boleh turun kepada kehidupan kita. Sehingga kita menerima akan kasih karunia untuk kita dapat mengampuni akan sesama kita. Ada amin. Tanpa kasih karunia kita tidak dapat mengampuni. Tanpa kasih karunia impossible. Kalau firman Tuhan katakan, ada orang menampar akan pipi kanan kita, kita memberikan akan pipi kiri kita. Sekali sih oke. 2 kali mulai melotot. 3 kali bukan pipi kiri yang diberikan, tangan kiri. Ada amin saudara. Kita bisa melakukan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Karena kita ada kasih karunia. Kalau firman Tuhan katakan, untuk kita mengampuni 70 kali 7 kali. Itu enggak sebulan, itu sehari saudara. Sehari. Ya, untuk kita bisa mengampuni 70 kali 7. Semuanya ini terjadi